mama dan anak-anak umat KBG, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita mengikuti perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita berdiri mengawali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembukaan. Tuhan tulah tite atanikan sama apa kulit naik bukan aku ngerti teo Hai kita kan orang ketau Puput ala Tuhan naik tite batan ama Tuhan tetiko walolo haka tite daan kiri dehakan hari kala umahalana tite pewan kakala walikalan tukano. Malam baik untuk kita semua. Malam baik. Intensi misa pada malam hari ini, syukur atas hari ulang tahun anak Yohanes Olah Werang. Mohon perlindungan dan berkat Tuhan. Mohon peristirahatan kekal bagi arwah Bapak Theodorus Igo Werang, Mama Christina Roja Kerans, Bapak Andreas Olah Witak, anak Stefanus Arakian, serta semua keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon istirahat kekal untuk jiwa Opa Yohanes Payong Mangu, Oma Paulina Paniem, Opa Yohanes Bayi Gani, adik Letvina Gani. Mohon istirahat kekal untuk jiwa Opa Victor Leo Tubung, Opa Benedictus Waroyo, Opa Yohanes Wani, Oma Sabina Arek, Mama Susana Purwanti Payong, adik Pius Kopong, adik Yohanes Maria Vianney, dan semua keluarga Leo Tubung yang telah meninggal dunia. Mohon peristirahatan kekal bagi Bapak Yosef Lakahurin, Ibu Maria Hadutukan, Ibu Anastasia Sukarni, yang telah meninggal dunia. Semoga jiwa Bapak dan Ibu kami mendapat tempat yang layak dan bahagia abadi dalam kerajaan surga, dan menjadi pendoa bagi kami, anak-anak dan cucu-cucunya. Kita doakan mereka semua di dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Bapak dan Ibu, anak-anak, orang muda yang dikasihi Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Sambil bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik, kasih dan penyertaan-Nya sepanjang hidup kita hari ini, kita ingin juga bersama-sama mohon berkat, rahmat, jasmani dan rohani bagi kita masing-masing, bagi keluarga kita, dan juga bagi semua umat yang ada di basis kita ini. Secara khusus kita mohon berkat rahmat Tuhan menyertai kita dalam usaha kita bersama dengan Bapak Uskup Keuskupan ini untuk terus berjuang menjadikan hidup kita, menjadikan diri kita menjadi gereja
yang mandiri dan visioner. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita juga dalam hal itu. Mari kita siapkan diri untuk perayaan Ekaristi Kudus ini. Menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dan ini sejenak kita memeriksa batin kita masing-masing. Nyatakan sesal dan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami, ya Putera Bapa. Kristus kasihanilah Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur kepadamu, sebab Roh-Mu senantiasa menyucikan dan menaungi hidup kami. Semoga kami tekun menjalankan tugas pewartaan kasih-Mu, sebagaimana para nabi-Mu dahulu. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkatilah juga umat-Mu di basis ini, dengan berkat rohani dan jasmani sepanjang hidup mereka. Buatlah mereka menjadi umat-Mu yang terus tumbuh dalam iman, hidup dalam persekutuan kasih, dan saling membantu satu sama yang lain. Ya Bapa, ingatlah juga mereka yang sudah meninggal dunia, yang kami doakan dalam perayaan ini. Anugerahkanlah kepada mereka semua damai dan sukacita dalam kerajaan-Mu di surga. Semoga jiwa-jiwa yang sudah Kau selamatkan, Kau jadikan pendoa bagi keluarga-keluarga mereka yang masih bersiarah di dunia ini. Berkat-Mu juga kami mohon untuk
anak yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Anugerahkanlah kepadanya hidup yang sehat, kebahagiaan, dan dengarkanlah segala doa dan harapan-harapannya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah kalian bersungut-sungut dan saling mempersalahkan agar tidak dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kalian telah mendengar ketekunan Ayub, dan kalian telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Tetapi saudara-saudara, yang terpenting ialah jangan kalian bersumpah demi surga maupun demi bumi, ataupun demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak, agar kalian tidak terkena hukuman. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda kasih-Nya, dasar hidup orang beriman. Ku tambahkan imanku padanya, oh penyuluh setiap langkahku selama
Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat basis Santa Maria Magdalena yang dikasihi Tuhan. Menjawab persoalan perceraian yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi, Yesus mengatakan dengan tegas sekali itu, apa yang sudah disatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Dan selanjutnya Yesus katakan, orang yang bercerai lalu menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan lain, ia berbuat zina. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan Yesus mau menegaskan kembali bahwa perkawinan itu karya Allah. Perkawinan itu adalah ciptaan Allah, kehendak Allah. Ketika Dia ciptakan laki-laki dan perempuan dan memberikan kemampuan pada laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, saling mencintai, saling mengasihi, mempunyai keturunan, dan juga kemampuan untuk hidup, untuk bekerja sama, untuk mengusahakan apa yang baik bagi kehidupan mereka itu. Sejak awal Yesus tegaskan bahwa Allah menghendaki perkawinan yang sepanjang hidup itu tak terceraikan. Apa yang sudah disatukan oleh Allah jangan lagi diceraikan oleh manusia. Yang belum menikah, ketika dikunjungi selalu katakan adat yang belum beres. Kadang-kadang belum mendapat izin dari orang tua perempuan seperti itu. Ada juga yang beralasan karena babi belum besar. Kebanyakan seperti itu. Karena babi belum besar atau karena babi sudah mati. Kadang-kadang ya kita membuat alasan-alasan supaya belum menikah, belum menerima sakramen pernikahan itu. Padahal tanpa pesta juga kita masih bisa nikah, bisa menerima sakramen pernikahan. Kalau nanti ada opu blake datang itu sudah ajak makan yang ada begitu.
Iya ya, Opulak ya. Opulak. Waktu kami kunjungan di salah satu lingkungan pasangan yang belum nikah, itu nanti alasannya itu juga. Nanti kami kasih makan apa? Kalau katanya Opulak datang itu, pasti kami tidak diam-diam begitu. Ketika saya di Sumba juga banyak mengalami hal itu. Untuk izin saja di orang tua perempuan menikah, untuk beritahu saja untuk menikah, saya harus bawa satu parang, satu kain dengan satu ekor kuda, hanya untuk izin saja. Belum lagi sebentar kalau orang tua perempuan bilang, kalau kamu sudah serius untuk nikah, bagiannya ini, kamu harus isi dulu begitu. Itu berarti harus ada beberapa kerbau, beberapa kuda lagi. Artinya orang bisa bertahun-tahun tidak menikah, menerima sakramen pernikahan itu karena belis yang belum beres. Tapi yang menarik adalah ketika orang tua perempuan didesak bahwa anak ini dia butuh akte kelahiran, butuh surat-surat untuk urus PKH dan macam-macam itu, mereka mau itu. Demi anak, demi cucunya itu mereka mau. Mereka tidak tuntut macam-macam. Kamu nikah saja dulu, nanti baru urusan lain itu. Adatnya manusia itu lebih didahulukan, dan adatnya Tuhan Allah menerima sakramen pernikahan kadang itu diabaikan. Nah, moga-moga kita sebagai umat Katolik, umat Kristiani, paling tidak berani untuk ambil sikap yang berbeda itu dengan kebanyakan orang. Ketika saya cerita saya pengalaman dalam keluarga, ketika adik saya yang ketiga menikah dengan orang Sumba juga, belisnya besar, mereka minta 40-an. Yang menarik bagi saya adalah ketika bapak dari perempuan itu mereka sepakat bahwa nikah gereja dulu baru urus adat kemudian pindah dan lain sebagainya diurus setelah nikah, dan itu yang dibuat. Mereka urus nikah gereja dulu baru urus adat yang lain. Lamar dan lain-lain sudah dibuat. Habis lamaran, setelah itu nikah, lalu baru urus adat, baru pindah pindahkan perempuan. Ada juga yang bisa yang buat seperti itu. Karena adat tidak selesai ya setelah nikah. Adat terus sampai mati. Ya Bapak, semoga pasangan suami istri menyadari bahwa hidup perkawinan merupakan panggilan yang suci dari Tuhan dan harus dipertahankan selama-lamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga pasangan suami istri yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup perkawinan mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan tidak menjadikan persoalan hidup rumah tangga yang ada untuk berpisah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah menuntun orang muda agar tidak memandang perkawinan sebagai gaya hidup, tetapi sungguh sebagai panggilan yang luhur dari Tuhan. Semoga mereka dapat menggunakan masa berpacaran sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga KBG kami dapat menjadi rumah bersama yang menggembirakan untuk berkumpul, berdoa, dan sharing pengalaman hidup. Semoga semua umat KBG rela berkumpul bersama-sama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk anak Yohanes Olaweran yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Ya Bapa, berkatilah anak ini dengan hidup yang sehat, kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidupnya. Lindungilah dia dari segala yang jahat, dan ajarilah dia dengan ajaran-ajaran-Mu yang baik. Semoga Engkau juga mendengarkan segala doa dan harapan-harapan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya
Tuhan, semoga saudara-saudari keluarga kami yang sudah meninggal dunia, khususnya yang kami doakan dalam misa ini, Kau terima dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kesempatan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan roti dan anggur ini dan berkenanlah mengikat perjanjian-Mu yang kekal dengan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Raja surgawi maha tinggi.
kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wabah-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita ingat secara khusus mereka yang kita doakan dalam misa ini, juga keluarga-keluarga kita masing-masing yang sudah meninggal dunia. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saling memberikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dengarlah Tuhan memanggilmu, jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana, pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya,
saat kau berada di pelukannya. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana. Pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Dengarlah Tuhan memanggilmu. Jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana. Pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana. Pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Betapa besar kasih Tuhan mencari dombanya yang hilang. Sampai kapanpun dicarinya, hingga domba pulang ke kandang. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana. Pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana. Pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Allah Bapa yang Maha Setia, melalui Ekaristi ini kami mengenang perjanjian-Mu. Semoga keluarga-keluarga Kristiani mampu menghidupi kesetiaan janji perkawinan mereka dan kelak bersatu dalam keluarga abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkatilah air ini akan kami pakai sebagai ungkapan iman kami untuk memberkati patung-patung kudus ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk patung-patung ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memberikan kepada kami sarana-sarana rohani, khususnya lewat patung-patung ini, patung Bunda Maria,
patung Tuhan Yesus. Kami mohon bila patung-patung ini menjadi sarana bagi mereka yang menggunakannya untuk selalu mengingat akan karya-Mu yang agung dalam diri Bundamu Maria yang Kau telah melahirkan Sang Juru Selamat di tengah-tengah kami, dan juga mendorong keluarga untuk terus mengembangkan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Juru Selamat dan Penebus umat manusia. Bantulah keluarga-keluarga yang menggunakan dan menyimpan patung ini di rumah mereka masing-masing, agar tetap merawat dan menjaga barang-barang suci ini. Anugerahkanlah kepada mereka ketekunan dalam berdoa. Semoga Engkau membantu mereka juga dalam mengusahakan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang berguna bagi hidup mereka. Semoga Engkau selalu hadir, membantu dan menolong mereka untuk terus tumbuh dalam iman, hidup dalam cinta kasih, dan terus mewartakan kebaikan-Mu bagi sesama mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mama, saudara-saudari, umat basis Santa Maria Fatima, terima kasih banyak untuk kita semua boleh berkumpul merayakan Ekaristi Kudus di basis ini. Terima kasih juga untuk kornya dengan lagu-lagunya dalam misa ini. Terima kasih juga untuk siapa lagi yang bisa diterima kasihkan itu. Selanjutnya habis misa nanti kita duduk bersama ya. Kita ambil waktu sejenak untuk sharing, bukan dialog ya, lebih banyak sharing saja. Sharing tentang kehidupan basis kita. Jumlah kakak, jumlah jiwa, lalu apa-apa yang kegiatan-kegiatan apa saja yang selama ini dibuat di basis seperti itu. Dan juga ada hal-hal yang menarik yang atau ada keprihatinan di basis bisa di-sharingkan, ceritakan seperti itu. Itu saja. Semoga nanti kita bisa saling berbagi pengalaman itu saja. Mari kita menutup misa kita dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. saudara-saudari, keluargamu masing-masing, segala doa dan harapan-harapanmu dan mereka semua yang kita doakan dalam misa ini dilindungi, dibimbing dan diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Hosana, Hosana, oh Bunda dari Fatimah. Hosana, Hosana, Bunda Maria.
kita gunakan waktu yang singkat ini untuk sharing bersama Bapak Pater. Yang kami hormati Pater Aster selaku Pastor Paroki Santo Fransiskus Assisi Lamahora. Yang kami hormati Bapak Ketua Lingkungan Santo Paulus bersama pengurus inti yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati pengurus inti KBG Maria Fatima, dan yang kami kasih Bapak Mama, anak-anak umat KBG Maria Fatima. Singkatnya, kita semua yang hadir pada perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pater Aster di KBG kita pada malam hari ini. Pada tempat pertama, kami selaku pengurus inti dan seluruh umat KBG mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Pater Aster yang telah memimpin perayaan Ekaristi di KBG kami. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ketua Lingkungan dan pengurus inti yang sempat hadir dalam perayaan Ekaristi di KBG ini. Terima kasih juga dari pengurus inti untuk Bapak Mama, anggota KOR, dirigen, organis yang telah mengorbankan waktu dan tenaga sejak dari persiapan sampai dengan acara puncak pada malam hari ini. KBG yang kuat, KBG yang bersama, KBG yang sukacita. Pada tempat pertama, kami sebagai pengurus inti menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah kita sharing berkaitan dengan pengalaman nyata kita dan juga pengalaman-pengalaman praktik baik yang kita sudah lakukan selama ini. Ada hambatan, tantangan, ataupun usul saran terkait KBG Mandiri, kita dapat sharingkan bersama. Saya selaku Ketua KBG memaparkan, menggambarkan peta kekuatan KBG Maria Fatima. Umat KBG Maria Fatima terdiri atas 19 kakak dengan perincian 76 jiwa, 43 laki-laki dan 33 perempuan. Jumlah UMK sebanyak 17 orang, 10-nya laki-laki, 7-nya perempuan. Dengan pendamping dari OMK 3 orang. OMK ini adalah anak-anak usia 13 sampai 23 tahun. Umur SMP dengan SMA bahkan kuliah yang belum menikah. Sedangkan Sekar 7 orang, 4 laki-laki, 3 perempuan. Dan sekami 17 orang, 8 laki-laki, 9 perempuan. Ini didampingi oleh 2 pendamping. Terkait perjalanan kami selama ini, beberapa kegiatan doa yang wajib dalam doa Rosario bulan Mei dan bulan Oktober, kami melaksanakan doa setiap hari Rabu dalam seminggu sekali. Pertemuan kami dalam doa ini, kami bisa bertemu bersama sekaligus memberikan sesen 2 sen menjadi kekuatan kami di KBG. Sedangkan untuk kegiatan aksi nyata dalam setiap katorde, beberapa kunjungan sudah kami lakukan, seperti kunjungan ke Gua Maria Bukit Doa, kunjungan Pater di Soverdi bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Selain itu, di dalam KBG juga beberapa persoalan yang kami sudah sampaikan. Sampai dengan saat ini, situasi dan kondisi kami juga sudah diketahui pihak paroki. Beberapa gambaran yang sudah kami sampaikan selaku pengurus, sebentar Bapak Mama juga menyampaikan, bisa kita sharingkan bersama Pater. Dalam kaitan dengan sharing ini, saya memberi kesempatan yang pertama kepada Bapak Pater untuk menyapa kita mengawali kegiatan sharing ini. Kepada Bapak Pater, waktu dan tempat kami silakan. Malam baik untuk kita semua. Untuk misa basis ini kita buat dalam rangka tahun pastoral KBG dan kelompok kategoria. Jadi tahun ini, sepanjang tahun ini kami akan mengunjungi setiap basis dan merayakan Ekaristi sambil sharing bersama seperti ini. Sebenarnya misa basis sudah juga diusulkan oleh lingkungan-lingkungan dalam kunjungan-kunjungan.
Hanya saya sendiri sebagai pastor paroki saat itu lebih tertarik atau lebih suka, boleh dikatakan seperti itu, kalau umat yang mengambil inisiatif untuk bisa basis seperti itu. Itu artinya bahwa memang umat juga membutuhkan perayaan Ekaristi di basisnya, dan membutuhkan juga kunjungan dari imam seperti itu. Bagi saya inisiatif itu juga perlu datang dari bawah, atau juga hal-hal yang lain itu bisa. KBG yang mandiri itu ya, bagi saya ya itu ketika umat berinisiatif untuk mencari cara-cara atau kegiatan-kegiatan semakin memperkuat iman, memperdalam iman, memperkuat persaudaraan, persekutuan sebagai umat itu, dan juga menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Jadi KBG yang mandiri, KBG yang berdoa, tapi juga sekaligus KBG yang coba menjawab macam-macam tantangan, macam-macam kesulitan yang ada di sekitar kita itu. Misalnya tentang sekarang itu ya, tentang penyakit menular, atau juga ya ramai juga dengan kekerasan dalam rumah tangga, masalah anak-anak dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi diskusi-diskusi yang baik di KBG itu, sambil kita berdoa, sambil kita juga memperhatikan itu. Lalu yang berikut tentang KBG juga, kami juga mau mendorong supaya pengurus KBG bersama dengan umat untuk menghidupkan lagi doa KBG setiap hari Rabu itu. Doa KBG setiap hari Rabu ini katanya sudah lama ya, sudah lama dibuat. Ada KBG yang buat, ada juga KBG yang tidak buat gitu. Ada juga KBG yang buat tapi yang hadir seringkali hanya beberapa orang saja. Ada KBG yang sampai jumlah jiwanya itu sampai 70-an, 80-an, bahkan 100 lebih. Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan bersama doa KBG, itu yang hadir hanya 10 orang, hanya ya karena tidak lebih dari 20 orang. Nah, kita juga berharap agar ada peningkatan gitu ya, kehadiran dalam kegiatan-kegiatan bersama itu di KBG. Dan tahun KBG ini juga kita mendorong supaya KBG yang jumlah umat, jumlah kakaknya itu besar, yang bisa dimekarkan supaya dimekarkan. KBG yang ideal yang dari keuskupan 10 sampai 15 kakak. Nah, kalau sudah lebih dari 20-an itu bisa berpikir untuk pemekaran. Kalau yang 16, 17, 18 ya nanti ditambah saja dulu baru dimekarkan. Nah, kalau sudah 30-an atau misalnya 26, 28 bisa di KBG, salah satu KBG di Don Bosco dengan 32 kakak, memang itu harus dimekarkan. Nah, ketika kita dorong untuk mekarkan, mereka bilang bahwa kami selama ini sudah merasa nyaman, sudah merasa menyatu, sering buat kegiatan bersama seperti itu, sehingga berat untuk mekar. Saya bilang tidak apa-apa, kalian tetap bisa saling membantu, saling bekerja sama, saling mendukung dalam kegiatan-kegiatan apa saja, tapi mekar dulu supaya
jumlah kakak dalam KBG kita tidak terlalu besar, karena KBG itu ya orang-orang yang dekat dengan jumlah yang tidak terlalu banyak gitu, saling mengenal satu sama lain. Ya itu tentang KBG, harapannya KBG di paroki kita nantinya menjadi KBG yang tadi itu hidup. Kita bisa menjadikan KBG menjadi rumah bersama untuk berkumpul, berdoa, apa saja yang baik. Kalau KBG kita hidup, lingkungan juga pasti hidup gitu. Kalau lingkungan hidup, pasti paroki kita juga akan hidup, akan semakin hidup, semakin berkembang. Kalau KBG macet, lingkungan juga macet, maka tingkat di paroki juga pasti akan terganggu banyak hal. Sehingga Bapak Uskup dalam pertemuan tahun 2022 ketika omong tentang KBG, dia katakan begini, kalau mau tahu tentang keuskupan kita, tanyalah di KBG itu, apa yang dibuat di KBG itu. Kalau mau tahu tentang keuskupan Larantuka ya datang di KBG, tanyalah apa yang dibuat di KBG gitu. Nah kalau di KBG buat banyak kegiatan atau persekutuan yang baik, imannya baik, kebersamaannya baik, seperti itu terlibatannya, itulah KBG, itulah keuskupan kita gitu. Nah kalau umatnya itu sering tidak mau berkumpul, tidak mau terlibat ya, itulah wajah keuskupan kita, wajah gereja kita di keuskupan ini. Sehingga Bapak Uskup bilang ya kalau mau lihat keuskupan kita pertama-tama lihat di KBG gitu. Atau dengan kata lain ya, kekuatan kita sebenarnya ada di KBG. Karena itu KBG jadi lokus kegiatan pastoral kita itu. Nah, walaupun sampai dengan paling tidak saya di sini itu banyak kegiatan-kegiatan kita juga belum sampai di KBG. Nah, masih lebih banyak itu dibuat di tingkat paroki. Berharap ke depan nanti kita sungguh jadikan KBG mandiri, KBG yang misioner itu sendiri. Moga-moga kita bisa sampai ke sana nanti. Tentunya mulai dari KBG kita itu. Dari sharing-sharing selama beberapa kunjungan ke Hisa KBG, banyak hal yang menarik yang dibuat di KBG itu. Dari sharing, ada yang selain doa-doa ini ada yang siara bersama. Tadi juga di sini juga dikatakan ada kunjungan ke panti asuhan, memberi bantuan kepada keluarga yang tidak mampu, juga siara ke Bukit Doa, mengunjungi keluarga pastor di Rekomo. Di lingkungan Agustinus juga mereka buat pasar senja gitu. Setiap hari Sabtu itu jam 3 sampai jam 9 itu ramai di sana. Dan mereka jual hasil kebun mereka, apa yang bisa mereka buat sendiri. Itu yang mereka jual di pasar senja itu setiap hari Sabtu. Itu inisiatif dari lingkungan, lalu melibatkan semua KBG itu yang ada di lingkungan Agustinus. Nah, mereka coba membangun kemandirian dalam hal ekonomi dengan cara sederhana seperti itu. Dan itu rupanya menjadi daya tarik. Santa Ana belum juga. Oh, nanti bisa buat konferia apalagi ya. Karena mereka bilang konferia itu yang sudah opah-opah. Ya, nanti silakan. Kalau umat di basis juga mau bentuk sendiri kelompok kategori boleh. Kelompok para janda atau kelompok para duda seperti itu boleh. Nah, kita harapkan wadah-wadah seperti itu ada juga di paroki kita,
sebagai sarana untuk pembinaan iman, sekaligus juga untuk mendukung karya pastoral paroki kita itu. Kenang kasih Tuhan Pencipta Maha Setia, mengukir dan menenun cintanya di hatiku. Dia pun memanggilku sejak di kandung ibu, membimbing dan menuntun tinggal layak baginya. Cinta kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, sinari hatiku. Aku yakin di jalan panggilannya. Damai sejahtera, resapi jiwaku. Aku pun pasrah di jalan panggilannya. Jadikanlah aku pewarta cintamu, jadikanlah aku pembawa damai-Mu Tuhan. Sejarah hidupku tak pernah ku bayangkan, setianya menuntunku. Pesona kasih Tuhan cemerlang bercahaya, terpantul sempurna di dalam cinta Yesus. Cinta kasih Tuhan, sinari hatiku. Aku yakin di jalan panggilannya. Damai sejahtera, resapi jiwaku. Aku pasrah di jalan panggilannya. Jadikanlah aku pewarta cintamu, jadikanlah aku pembawa damai-Mu Tuhan. Jadikanlah aku pembawa damai-Mu Tuhan.